Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliani dengan NPMG 1A024084. Perkenalkan, nama saya Basman Wahyudi dengan NPMG 1A024062. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Jennifer dengan NPMG 1A024074. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengantar komprehensif komunikasi data, prinsip, protokol, dan aplikasi modern pada mata kuliah komunikasi data. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Juliani. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengantar dari komunikasi data. Komunikasi data adalah salah satu pilar utama dalam perkembangan teknologi informasi modern. Hampir semua aktivitas digital mulai dari pesan instan, transaksi perbankan, hingga layanan berbasis cloud bergantung pada proses pertukaran data yang cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu mendefinisikan konsep inti. Dalam komunikasi data terdapat 3 istilah penting yang saling berhubungan tapi memiliki makna yang berbeda, yaitu ada data dan informasi, komunikasi, dan juga komunikasi data. Yang pertama kita akan membahas data dan informasi. Data adalah fakta mentah tanpa makna, misalnya dari angka 32, 33, 31, dan 34. Jika angka tersebut diberi konteks sebagai catatan suhu harian, maka berubah menjadi informasi karena memiliki arti. Misalnya suhu yang cenderung naik. Perbedaan ini penting karena jaringan bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Kedua yaitu ada penjelasan tentang komunikasi. Nah, di komunikasi ini yaitu penyampaian data dan informasi dari sumber ke penerima melalui suatu media. Proses ini bisa terjadi antara manusia, mesin, maupun kombinasi keduanya. Dan yang ketiga yaitu ada komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data secara elektronik antar perangkat dalam jaringan yang memadukan telekomunikasi dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu ada model dari sistem komunikasi fundamental. Setiap proses komunikasi data terdiri dari 5 komponen utama, yaitu ada sumber, pemancar, sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Yang pertama yaitu ada sumber, yaitu perangkat penghasil data. Contohnya yaitu adalah PC, server, smartphone. Selanjutnya ada pemancar, yaitu ubah data jadi sinyal. Contohnya modem. Yang ketiga yaitu ada sistem transmisi, yaitu media atau jalur penghubung. Contohnya yaitu kabel, wireless, dan switch. Selanjutnya ada penerima, yaitu ubah sinyal kembali jadi data. Contohnya demodulasi dan decoding. Dan terakhir yaitu ada tujuan atau destination, yaitu perangkat akhir penerima informasi. Selanjutnya yaitu ada aliran data. Aliran data di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Yang simplex yaitu komunikasi satu arah, contohnya yaitu radio, TV. Setelah itu ada half duplex, yaitu komunikasi 2 arah tanpa bergantian, contohnya walkie-talkie. Dan yang terakhir yaitu ada full duplex, yaitu komunikasi 2 arah sekaligus, contohnya telepon. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang proses transmisi dan penerimaan data. Di sini ada 2 penjelasan, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog ini membawa info lewat perubahan amplitudo dan frekuensi, jangkauan jauh, rentan noise. Dan yang kedua yaitu ada sinyal digital. Dia diskrit, angka 0 dan 1, tahan noise, dan dominan di jaringan modern. Selanjutnya yaitu ada media transmisi jalur fisik. Itu terbagi menjadi 2, yang terpandu dan tidak terpandu. Yang terpandu itu ada koaksial, tahan interferensi, dipakai di TV, kabel, dan LAN. Selanjutnya ada fiber optik, itu sangat cepat dan anti interferensi. Dan yang terakhir ada twistor pair, yaitu paling umum di LAN atau Ethernet. Selanjutnya yaitu tidak terpandu wireless, yaitu ada dibagi menjadi 3, ada radio, microwave, dan satelit. Yang radio itu seluler, berbentuk seluler, wifi,
dan mudah terganggu. Yang microwave itu point to point, jarak jauh. Setelah itu ada satelit, jangkauan luas, dan latensi tinggi. Dan selanjutnya ada sinkronasi data. Itu ada asinkronos dan sinkronos. Asinkronos itu yaitu kirim per byte pakai start dan stop byte sederhana tapi overhead besar. Selanjutnya ada sinkronos, itu dikirim per blok atau frame, sinkron dengan clock dan lebih efisien. Dan selanjutnya yaitu ada mendefinisikan konsep inti. Di sini ada dua penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection. Model Open System Interconnection itu yaitu dikembangkan oleh ISO pada 1980-an sebagai standar konseptual. Walaupun jarang diimplementasikan penuh, Open System Interconnection ini penting untuk pembelajaran dan diagnosis. Keuntungan penggunaan model Open System Interconnection ini yaitu tiap lapisan fokus pada fungsi tertentu, memungkinkan perangkat berbeda saling terhubung, perubahan satu lapisan tidak mengganggu lainnya, dan masalah dapat dilacak ke lapisan spesifik. Selanjutnya akan dibahas oleh Elsa. Selanjutnya yaitu rangkaian protokol TCP atau IP tulang punggung internet, konteks sejarah dan filosofi desain. TCP atau IP berasal dari proyek ARPANET pada tahun 1970-an yang didanai oleh DARPA dengan tujuan membangun jaringan komunikasi terdesentralisasi tahan gangguan. Filosofinya menekankan ketahanan, interoperabilitas, dan arsitektur yang terbuka. Berbeda dengan OSI, yang perspektif, TCP atau IP bersifat deskriptif terhadap interaksi protokol yang sudah ada. Selanjutnya yaitu model TCP/IP 4 lapis. Lapisan pertama yaitu application, dapat menggabungkan 3 lapisan teratas OSI, menyediakan protokol komunikasi tingkat tinggi seperti HTTP, FTP, SMPTP, DNS, dan SSH. Dan selanjutnya, lapisan selanjutnya yaitu transport, dapat menangani komunikasi end-to-end. TCP menawarkan koneksi andal dengan urutan data yang terjamin, sedangkan UDP connectionless, cepat, dan tidak andal. Lapisan selanjutnya yaitu internet. Setara lapisan jaringan OSI bertugas menyelamatkan dan merutekan paket melalui IP sebagai protokol utama, IP connectionless dan tidak andal. Sementara kendala ditangani TCP. Lapisan selanjutnya yaitu network OSS atau link. Ini dapat menggabungkan lapisan data link dan fisik OSI yang dapat bertanggung jawab atas transmisi data melalui media fisik dengan protokol seperti internet atau WiFi. Selanjutnya yaitu aliran data dalam TCP/IP. Pengiriman data berlangsung melalui enkapsulasi. Aplikasi dapat menghasilkan data TCP/IP dan UDP, menambahkan header. IP dapat membungkus dengan alamat IP. Link layer membuat frame dengan alamat MIC, lalu mengirim lewat media fisik. Nah, kejenisan TCP atau IP ini terletak pada pemisahan keandalan di lapisan transportasi, sementara lapisan internet tetap sederhana, connectionless, dan cepat. Hal ini dapat memungkinkan internet menjadi skalabel, fleksibel, dan efisien. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan OSI dan TCP/IP. Kedua model ini berfungsi sebagai acuan komunikasi jaringan, namun berbeda filosofi, struktur, dan implementasinya. OSI itu lebih teoretis, TCP atau IP itu lebih praktis sebagai dasar internet. Selanjutnya itu perbedaan struktural dan filosofis. Perbedaan utama, OSI ini memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP hanya 4. OSI perspektif, TCP/IP deskriptif. OSI itu independent protokol, tetapi TCP/IP itu dibangun di sekitar TCP dan IP. Nah, OSI ini memungkinkan layanan connection oriented maupun connectionless di lapisan yang berbeda. TCP atau IP ini membatasi hal ini di transport atau TCP dan UDP, sementara IP itu selalu connectionless. Untuk selanjutnya itu peran protokol. Mengapa TCP atau IP ini menang? TCP atau IP menang karena lebih dulu tersedia, terbukti efektif, sederhana, dan terbuka. Nah, produk ini berbasis OSI, terlambat hadir, lebih rumit, dan kurang efisien.
TCP atau IP ini dapat didukung komunitas dan pasar sehingga lebih cepat dan diadopsi luas. Selanjutnya yaitu referensi modern. Meskipun tidak digunakan dalam praktik, OSI tetap relevan sebagai alat pendidikan dan diagnostik. Ya. OSI ini dapat membantu memahami fungsi jaringan secara detail serta menjadi kerangka berpikir dalam memecah masalah. Sementara TCP atau IP ini tetap sebagai standar implementasi global. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tabel. Tabel yang pertama, perbandingan OSI dan TCP atau IP. OSI memiliki 7 lapisan, perspektif, dan independen protokol. Namun implementasinya lambat, sedangkan TCP atau IP ini memiliki 4 lapisan, deskriptif, dibangun dari protokol inti, dan diadopsi luas karena kesederhanaannya. Nah, kini OSI digunakan untuk referensi dan pembelajaran, sedangkan TCP atau IP ini menjadi dasar komunikasi internet. Nah, bagian yang ketiganya yaitu membangun dan memahami jaringan komputer. Setelah memahami kerangka kerja komunikasi data, konsep-konsep ini diterapkan dalam pembangunan jaringan nyata. Jaringan komputer ini memungkinkan perangkat berbagai sumber daya dan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu mendefinisikan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi 2 atau lebih dari perangkat yang memungkinkan berbagi data dan sumber daya dengan tujuan yang efisien. Topologi jaringan. Topologi menentukan tata letak jaringan yang memengaruhi biaya, kinerja, dan keandalan. Yang pertama yaitu topologi bus. Ini murah dan sederhana tapi tidak andal. Selanjutnya yaitu topologi star. Umum digunakan, mudah dikelola, tapi memiliki titik kegagalan di pusatnya. Selanjutnya yaitu topologi ring. Ring ini kinerjanya stabil, tapi rentan gagal jika satu node itu rusak. Selanjutnya topologi mesh. Sangat andal, tapi mahal dan kompleks. Selanjutnya yaitu topologi tree atau topologi pohon yang gabungan bus dan star, skalabel tapi tetap bergantung pada bus utama. Selanjutnya yaitu model jaringan. Ada 2 model utama yaitu client server, artinya terpusat umum pada bisnis dan internet karena manajemen dan keamanannya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peer-to-peer, terdesentralisasi, cocok untuk jaringan kecil namun sulit dikelola saat skala besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel yang kedua yaitu analisis topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus, murah, sederhana tapi tidak andal. Star, mudah dikelola tapi titik pusatnya bisa jadi kelemahan. Ring, kinerja stabil tapi sulit diperluas. Topologi mesh, andal dan aman tapi mahal dan rumit. Dan topologi tree itu skalabel, mudah diperluas tapi bergantung pada bus utama. Selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan berdasarkan skala. Jaringan dikualifikasikan berdasarkan jangkauan. Jaringan dikualifikasikan berdasarkan jangkauan ini ada LAN atau Local Area Network. LAN ini mencakup area terbatas, misalnya rumah, kantor, sekolah, dengan kecepatan tinggi, intensitas rendah, dan tingkat kesalahannya sangat kecil. Komponen utamanya adalah NIC, kabel atau switch, serta router untuk menghubungkan ke internet. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Basman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WAN atau Wide Area Network. Jadi Wide Area Network ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa Local Area Network atau LAN tadi ke antara kota atau negara. Contohnya itu adalah internet. Nah, WAN sendiri ini menggunakan berbagai teknologi koneksi. Salah satunya itu adalah leased line, yaitu jalur khusus yang disewa. Lalu terdapat VPN, yaitu sebuah terowongan aman melalui internet umum, dan juga MPLS, yaitu sebuah jalur prioritas untuk data yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan. Nah, teknologi koneksi ini tujuannya adalah berbagai cara dari WAN tersebut untuk menghubungkan beberapa LAN ke antar kota atau negara. Nah, selain itu, terdapat juga PAN atau Personal Area Network. Jadi, Personal Area Network ini adalah jaringan yang jangkauannya itu sangat pendek, biasanya itu hanya berpusat ke satu orang. Contohnya itu adalah HP yang terhubung ke headset Bluetooth. Lalu terdapat juga MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang yang mencangkup area fisik yang lebih besar daripada Local Area Network, tapi dia lebih kecil daripada Wide Area Network. Contohnya itu adalah jaringan WiFi publik untuk satu kota. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan efisiensi transmisi. Jadi efisiensi transmisi atau multiplexing itu adalah sebuah teknik yang menggabungkan beberapa sinyal dari berbagai sumber menjadi satu sinyal komposit tunggal untuk ditransmisikan melalui satu saluran komunikasi bersama.
Ada beberapa teknik dalam multiplexing ini. Yang pertama adalah frequency division multiplexing, lalu time division multiplexing, dan juga wavelength division multiplexing. Jadi yang pertama sekali itu adalah frequency division. Itu adalah sebuah teknik di mana setiap orang atau pengguna itu berbicara dengan nada yang berbeda. Salah satu contohnya itu adalah stasiun radio. Lalu yang kedua adalah time division multiplexing. Itu ibaratnya setiap orang sebuah teknik yang dimana setiap orang itu diberikan giliran untuk diberi giliran waktu. Jadi dia itu seperti rebutan mic tapi bergiliran sangat cepat. Lalu yang terakhir adalah wavelength division multiplexing, di mana wavelength division multiplexing ini untuk sebuah teknik khusus serat optik yang dimana tiap cahaya itu seperti punya warna sendiri. Jadi satu kabel itu bisa membawa banyak data layaknya pelangi. Nah, jadi proses multiplexing ini itu bergantung kepada dua perangkat utama, yaitu multipler atau MUX dan juga demultipler atau demux. MUX ini adalah perangkat di ujung pengirim yang mengambil beberapa aliran data input. Lalu yang terakhir itu demux, itu adalah sebuah perangkat yang berada di ujung penerima yang mengambil aliran data komposit dari saluran berkecepatan tinggi. Selanjutnya itu masuk ke materi pertukaran data melalui HTTP dan web scraping. Jadi HTTP sendiri itu adalah sebuah protokol lapisan aplikasi yang menjadi dasar komunikasi data untuk World Wide Web. Nah, salah satu contohnya ketika kita mengetik www.youtube.com, itu browser akan meminta permintaan HTTP dan server akan menjawab dengan halaman web. Nah, di HTTP itu sendiri terdapat kode status, misalnya 200 OK yang berarti itu berhasil, atau sering kita temui itu adalah 404 not found atau halamannya itu tidak ada. Lalu yang kedua terdapat web scraping. Jadi web scraping ini adalah proses otomatis yang digunakan untuk mengekstrak sejumlah besar data dari situs web. Salah satu contohnya itulah membuat program yang tiap hari itu harus mengecek harga HP di Tokopedia lalu dimasukkan ke Excel. Nah, tantangannya dari web scraping ini sendiri, web sering pasang penghalang kayak CAPTCHA agar bot itu nggak seenaknya untuk mengambil data. Nah, dari dalam jaringan itu terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama itu adalah skalabilitas atau jaringan itu harus bisa berkembang. Seperti contohnya YouTube yang dulunya hanya cuma ribuan video, sekarang dapat miliaran. Tapi tetap bisa diakses lancar karena ada teknologi kayak WDM dan SDN. Lalu kedua itu adalah mobilitas. Jadi mobilitas ini artinya dia bisa dipakai di mana saja tanpa ribet. Contohnya saat berjalan keluar rumah, lalu wifi mati, otomatis pindah ke data seluler tanpa putus streaming musik. Lalu yang ketiga itu adalah keamanan. Jadi keamanan ini tujuannya agar data tidak dicuri orang. Contohnya seperti belanja online pakai HTTPS tadi, agar kartu kreditnya aman. Lalu selanjutnya yaitu adalah masa depan jaringan. Jadi untuk masa depan jaringan, ini terdapat 5G dan 6G. Jadi 5G ini adalah tren masa depan yang mendefinisikan dekade berikutnya. 5G ini bikin internet menjadi lebih cepat. Misalnya nonton film 4K itu tanpa loading, main game online itu tanpa lag, dan juga mobil tanpa supir itu bisa berjalan dengan aman. Nah, selanjutnya masa depan jaringan selanjutnya itu adalah 6G, yang dimana 6G ini masih di riset, yang katanya itu bisa sangat kencang sekali, yaitu terabyte per detik, dan latensinya juga sekecil mikrodetik. Jadi bahkan bisa bikin jaringan jadi sensor buat merasakan lingkungan. Nah, masa depan jaringan selanjutnya yaitu adalah SDN dan juga IoT. SDN atau Software Defined Networking itu adalah misalnya AI yang atur lampu lalu lintas secara otomatis agar macet itu berkurang. Lalu untuk IoT atau Internet of Things itu adalah semua benda itu akan bisa menyambung ke internet. Jadi kulkas bisa memberitahu kalau susu habis, jam tangan bisa pantau detak jantung, dan lampu rumah itu bisa menyala otomatis lewat HP. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.